Politik itu busuk, politik kotor. politik itu kotor. Akal baku akal. Akal baku akal. Gerindra Bualemo Podcast. Salam Indonesia Raya. Banyak kalangan masyarakat itu selalu bertanya tentang politik, iya kan? Apa itu politik? Dan politik itu pandangan masyarakat pada umumnya itu kebanyakan mengarah ke busuk. Politik itu busuk. Politik kotor. Politik itu kotor. Banyak yang begini, begitu. Iya. Ya. Akal baku akal. Akal baku akal. Nah, jadi iya betul Pak Bendum, sahabat Gerindra di Bualemo dan Gorontalo. Untuk DPC Bualemo memang sengaja menyediakan kita sediakan wadah podcast ini, ruang ini untuk apa? Minimal kita jangan terlalu kaku berpikir soal politik, begitu. Nah, Pak Bendum tadi bilang, ya insya Allah nanti ini akan jadi forum di mana akan menjadi media informasi, komunikasi tentang apa yang misalnya kalau kita bicara soal isu-isu pemerintahan, ya harus kadisnya yang kita mintakan informasi supaya tidak hoaks dan lain sebagainya. Kenapa harus ada embel-embel partai? Nah ini yang coba kita pecahkan, coba kita diskusikan. Minimal kita akan ketemu benang merah bahwa sebenarnya politik itu mengatur atau bersentuhan dengan semua aspek kehidupan masyarakat, begitu. Tiba-tiba selama ini memang betul juga itu Pak Frans ini Ketua PAC Kecamatan Wonosari, sahabat Gerindra. Beliau sering keliling juga memang Pak Dani, dan ketika rakyat itu melihat politisi misalnya nimbrung di warkop, atau misalnya dia hadir di mana, sudah asumsi itu langsung wah, politik. Jadi seakan-akan bahwa politik itu tidak bagus. Betul. Dan orang-orang kalau di warkop itu kalau sudah cerita mengenai politik, isu-isu opini, mereka sudah merasa ini lagi yang dibawa lagi sama ini pelaku politiknya. Betul. Jadi bagi mereka ini politik kayak apa ya? Menjadi sebuah apa kira-kira yang cocok untuk bahasa di warkop ini? Pokoknya politik itu politik itu menjadi sesuatu hal yang horor gitu. So horor sekali politik. Jadi sedikit-sedikit kalau ada orang partai misalnya, saya juga mengalami itu. Ketika keliling sekolah membagikan PIP yang aspirasi dari Pak El Nino, itu kadang-kadang muncul juga stigma itu bahwa ini politik lagi nih. Nah jadi ini coba kita, dan mudah-mudahan di akhir dari podcast ini kita akan dapat kesimpulan bahwa sebenarnya politik itu mulia, begitu. Ini yang coba kita antar. Jadi sebenarnya kalau dari saya secara pribadi menganggap bahwa kita semua ini sebenarnya berpolitik. Iya. Kita semua berpolitik. Dan itu melekat pada diri kita. Iya. Politik itu. Kita bersahabat itu berpolitik. Iya. Kita berbisnis, berusaha, kita berpolitik. Betul. Di mana saja sebenarnya politik itu kita lakukan. Jadi sebenarnya politik itu ada dalam diri kita semua. Iya. Nah, setuju. Dan di diskusi ini orang mulai dulu bahwa sebenarnya bukan mau ajarkan definisi, bukan. Tapi politik itu memang kalau dari aspek definisi jelas bahwa mahasiswa SMA tahu semua ini politik adalah begitu. Nah, dalam perspektif yang umum bahwa politik itu kan
asal kata polisi, kebijakan. Gitu. Berarti kalau bicara kebijakan, ini yang harus terutama sahabat Gerindra di bawah harus paham bahwa politik itu karena dia merupakan kebijakan, maka kebijakan itu yang langsung maupun tidak langsung itu akan mempengaruhi kehidupan rakyat secara keseluruhan. Betul. Nah, jadi kalau orang semua anti politik atau orang masih berpikir sudah politik itu busuk dan lain sebagainya. Kalau begitu enggak usah mengeluh kalau misalnya jalan tani misalnya tidak ada DPD Ker, jalan dari Wonosari ke Bongonol sampai ke Bongonol misalnya banyak lubang di Mekarjaya dan lain sebagainya. Itu sudah, kita tidak usah komen di situ. Karena apa? Sadar atau tidak sadar, persoalan-persoalan itu hanya bisa diselesaikan lewat politik. Iya. Kita makan saja itu hasil daripada kebijakan politik. Oh, setuju. Makan Betul. nasi, makan ikan. Betul. Harga nasi, harga beras itu juga hasil dari kebijakan politik. Betul. Baru kan nanti ada yang bertanya begini, Pak Frans. Apa hubungan saya orang cuma bakobong misalnya, cuma petani, piara sapi. Baru apa urusan, apa hubungan dengan politik? Politik, ya. Bahkan pada titik ekstrimnya kadang-kadang, kenapa money politik itu masih laku sampai dengan pemilu 2019 kemarin, tapi untuk 2024 so tidak ada ini. Orang so mulai doa bersama lah. Jangan ada lagi. Nah, yang saya bilang itu begini, bahwa macam Pak Dhani bilang tadi, termasuk apa yang orang mau makan, bahkan apa yang orang makan besok itu adalah hasil dari keputusan politik. Ya, ini yang biasa orang kaji di Gerindra. Karena memang begini, orang harus bicara ini mulai dari apa pengaruh atau apa hubungan politik dengan kehidupan rakyat secara umum. Ya tentu karena ini bicara soal bagaimana pengelolaan manajemen pemerintahan. Nah, apa yang dikelola di pemerintah itu, ini juga sahabat Gerindra harus pahami bahwa substansi yang dikelola pemerintah itu doi. Doi ini sebenarnya intinya cuma uang, iya. Uang. Nah, di bawah Lemo berapa yang dikelola pemerintah? Ya kurang lebih 872 miliar, 800-an miliar lah kurang lebih. Nah, itu yang dikelola oleh pemerintah. Dalam bentuk apa? Kebijakan ini, kebijakan itu, dan lain sebagainya. Nah, hubungannya dengan orang apa? Ya itu tadi, orang yang menentukan orang yang membatur itu doi. Yang terjadi malah kebanyakan masyarakat itu memilih orang yang sesuai dengan apa yang apa yang dia terima. Jadi begini Pak Ketua, Pak Dhani. Ini kita kembali ke konteks awal tadi. Kenapa politik itu busuk menurut orang awam? Nah, kalau saya melihat, kenapa sampai masyarakat awam itu melihat itu politik itu busuk dan menilai itu politik busuk? Karena apa? Setelah selesai pasca pemilihan tadi, itu ya kebanyakan itu untuk pelaku atau yang dipilih tadi ini malah tidak pernah lagi mengunjungi mereka yang ada di pelosok-pelosok. Makanya mereka menilai tadi ada hubungannya dengan money politik, mendingan. Jadi muncullah mendingan kita ambil uang 100.000. Iya, betul. Nah, cuma persoalan juga. Jadi ini kan berulang. Ya. Betul. Besok-besoknya lagi, yang duduk ini, ya itu seperti tadi kan, mereka membiarkan lagi dan pemilih-pemilih. Memang itu yang harus diurai sebenarnya. Ya. Sahabat Gerindra juga harus tahu, rakyat terutama secara umum begitu harus tahu bahwa orang yang orang pilih itu tadi pertama orang harus sandarkan bahwa adalah orang yang orang percaya membatur itu doi. Ya. Lalu ada fenomena atau ada pemahaman merasa bahwa
yang torang pilih itu adalah yang yang akan kembali urus patorang secara langsung. Betul. Nah, padahal kan sebenarnya ketika sudah memilih mau bupati mau legislatif misalnya yang biasa dipilih itu tentu waktunya akan sangat berbeda dengan pada saat pemilu. Kalau sebelum pemilu dia sebagai calon bupati atau sebagai calon legislatif misalnya, dia belum terikat dengan aturan pemerintahan. Maka setiap hari dia akan ada di tengah-tengah rakyat untuk mencari simpatisan. Betul. Tapi ketika misalnya terpilih, ya otomatis sudah terikat dengan aturan main pemerintahan dan dia harus melakukan kerja-kerja berkaitan dengan kebijakan. Untuk apa kebijakan itu? Dan saya kira semua kebijakan itu adalah untuk rakyat sebenarnya, meskipun tidak secara langsung, begitu. Jadi intinya bahwa ketika masyarakat memilih, skala pilihannya itu seperti apa? Karena biasanya masyarakat memilih itu skala pilihan bagaimana? Secara kualitasnya daripada yang akan dipilih. Karena biasanya masyarakat itu memilih orang yang dia kenal. Betul. Nah sekarang pertanyaan, ketika orang yang dikenal itu kenal dekat, apakah dia memiliki yang tadi itu bisa mengelola atau bisa sesuai dengan fungsi ini ya, fungsi kalau DPR ya, bisa untuk perencanaan, untuk budgeting, pengawasan, mampu enggak? Nah ini kan yang kadang masyarakat itu kayaknya masih butuh untuk edukasi banyak tentang figur apa yang harusnya mereka pilih. Nah itu tugas partai. Nah, kemudian makanya itu tadi bahwa partai politik ini meskipun dia bukan seperti dinas yang kemudian mengeksekusi kebijakan, tapi jangan lupa partai politik ini adalah atau dia menjadi lembaga yang kemudian melahirkan orang-orang yang akan lewat pemilu tentunya, entah itu di legislatif ataupun di eksekutif, bupati, wakil bupati, yang nanti orang itu akan mengatur itu uang sehingga uang itu efektif sampai ke rakyat. Nah itu lahir dari partai politik. Kalau tidak ada partai politik, tidak ada tidak ada caleg, tidak ada legislatif, dan juga kita sulit untuk menemukan, kalau misalnya di eksekutif bupati atau wakil bupati yang memang betul-betul representasi dari rakyat itu sendiri. Nah baru begini, memang untuk keluar dari jebakan pemikiran begitu Pak Dhani, kita sokadong ini menjadi sistem dalam otak hampir seluruh orang. Bahwa ingin keluar, kita seperti negara-negara yang, kalau negara-negara maju itu kan betul-betul menempatkan politik itu atau kerja-kerja politik menjadi sesuatu yang sakral. Karena memang di negara demokrasi ini lokomotif perubahan itu adalah politik. Atau politik itu adalah lokomotif perubahan. Ekonomi, sosial, budaya atau apapun itu sendi-sendi kehidupan rakyat itu adalah gerbong-gerbong yang kemudian ditarik oleh lokomotif ini, politik ini, gitu. Dan kita di negara demokrasi ini kira-kira meskipun ini bukan menjadi satu tapi pendapat saya begini, satu-satunya penghargaan negara itu yang diberikan ke setiap orang yang sudah dianggap dewasa, sudah balik, sudah wajib pilih begitu. Nah, satu-satunya penghargaan negara ini ke setiap kita semua ini, rakyat Indonesia ini, adalah 5 tahun sekali di momentum pemilu diundang ke TPS untuk coba deh pilih ke sana siapa orang yang mau dipercayain untuk kelola ini uang rakyat, gitu. Nah lalu ketika
penghargaan yang begitu tinggi diberikan oleh negara ini untuk menentukan sendiri siapa yang akan mengatur ini uang, lalu kita gara-gara berpikir bahwa ini politik ini tidak ada hubungan dengan akhirnya kita salah main pilih saja begitu. Main pilih ini kan money politik itu. Dan itulah yang akan terjadi, yang mudah-mudahan tidak terjadi lagi kan sebenarnya. Jadi Tidak terjadi lagi. iya, tidak terjadi lagi. Karena kebanyakan kan masyarakat itu kan ambil yang simpel-simpel saja. Betul. Siapa yang dia tahu, siapa yang dia kenal. Ah, ini kan tidak pernah datang ini orang. Untuk apa dipilih? Padahal kan untuk duduk di badan legislatif DPR ataupun menjadi seorang pejabat publik seperti bupati, wali kota, gubernur, itu kan harus punya kemampuan yang luar biasa. Kemampuan bisa mampu untuk mengelola anggaran, mampu untuk manajemen secara pemerintahan, dan juga termasuk juga bagaimana caranya bisa mencapai sasaran-sasaran yang seperti jadi tujuan yang sebenarnya itu untuk kesejahteraan masyarakat. Betul. Nah, yang terjadi adalah kebanyakan masyarakat itu kan ambil yang simpel. Siapa yang dekat, yang kedua, siapa yang ada uang. Dan ini kebiasaan-kebiasaan ini jangan sampai akan berulang terus seperti ini. Tambah lagi dengan TS lagi pompa tuh. Setelah itu menyesal. Loh, setelah dia duduk menyesal, aduh. Tapi ketika waktu pemilu lagi kembali lagi seperti Masih kembali lagi. Ini memang harus jadi. Karena memang itu tadi rakyat juga sebenarnya betul Pak Frans bilang yang selalu kemana-mana ini ketemu banyak orang dan kemudian menemukan akumulasi berpikir seperti tadi itu. Ya karena memang itu juga kembali sebenarnya menjadi koreksi dari partai politik itu dalam menyiapkan atau dalam membangun ideologi di setiap kadernya. Mohon maaf, apalagi dalam masa pandemi ini kan untuk tatap muka, kegiatan reses itu kan tidak lagi langsung ke masyarakat, Iya. cuman di pemerintah desa. Betul, jadi tetap berkurang lah intinya. Iya. Nah, yang saya maksud tadi, memang untuk memutus ini fenomena atau paradigma berpikir politik itu busuk, ya saudara kembali ke partai politik. Betul. Dalam pertama menyiapkan kadernya, menyiapkan itu dari sisi betul-betul kaderisasi itu dipahamkan ideologi apa sebenarnya yang ingin diusung oleh kalau kita di Partai Gerindra jelas begitu jelas lah pokoknya sahabat Gerindra di Bualemo di Gorontalo Indonesia secara umum sudah selesai tentang ideologi partai begitu. Nah tetapi ketika kita masuk dalam ruang yang lebih besar di masyarakat secara umum memang itu tadi bahwa partai politik itu harus berbenah. Ya. Nah, berbenah dalam artian selektif terhadap kader-kader. Nah, dan ini yang kita lakukan ini di Bualemo sekarang, kita menghindari atau menghindari menghadirkan suasana yang euforia begitu. Nah, kita lebih banyak kerja-kerja silent. Iya. Door to door dengan yang kita anggap tokoh dan itu bisa mewakili aspirasi. Kita hadir di kecamatan-kecamatan, kita hadir di desa-desa dan ini memang tidak diekspos karena dalam rangka betul-betul kita mau ketika orang masuk di Gerindra selesai persoalan ideologi. Iya. So tahu bahwa ketika kita bergerindra maka apa yang harus kita kedepankan begitu. Inilah ini yang upaya itu adalah untuk saudara pelan-pelan memutus ini atau mengikis apa yang sudah menjadi mentalitas secara umum di masyarakat terhadap konsep politik itu. Iya. Jadi memang juga ini adalah salah satu PR daripada partai-partai politik. Iya, termasuk Gerindra juga. Iya. Termasuk kita juga. Karena itu tadi memberangus daripada pemikiran masyarakat terhadap
politik itu Politik. busuk. Kadang-kadang itu tadi melihat politik itu adalah fenomena seperti yang juga Pak Ketua PAC tadi sampaikan, ini akal baku akal. Iya. Nah ini yang tertanam. Sebenarnya pada titik pokoknya itu tadi politik itu kita berarti bicara tentang uang. Iya. Karena memang yang dikelola oleh negara itu adalah uang, yang dikelola oleh provinsi uang, yang dikelola oleh kabupaten juga uang, bahkan kepala desa dengan dana desa yang dikelola juga sebenarnya adalah uang. Pokoknya uang. Dan orang tahu ketika bicara uang itu hadirlah pemahaman bahwa oh ini uang rakyat, ini uang rakyat, ini uang rakyat. Nah, tanpa atau sedikit yang tahu kenapa itu sampai disebut uang rakyat, atau yang mana sebenarnya itu yang disebut uang rakyat itu. Nah, di konsepsi uang rakyat itulah politik hadir sebagai pengatur ini uang rakyat yang banyak ini. Nah, kalau yang mengatur itu jatuh di tangan yang Salah. itu maksudnya. Itu ada yang disebut korupsi dan sebagainya mungkin ya. Iya. Karena kadang-kadang kita bisa lihat rakyat panen susah, kemudian mobilisasi hasil pertanian susah, mengeluh harga pupuk, operasionalisasi pertanian lebih tinggi daripada harga jual. Harusnya memang pemerintah itu hadir di tengah-tengah fenomena itu begitu. Nah, sekarang yang terjadi sudah petani ya mengeluh aja begitu. Punya perwakilan di legislatif yang bisa menjadi media komunikator antara masyarakat rakyat dengan eksekutif begitu. Nah, ini mandek juga. Mandek itu ya di yang Pak Frans bilang tadi itu. Kadang juga masyarakat kalau dalam fenomena pemilu itu melihat calon legislatif itu, caleg itu sama seperti melihat calon bupati. Iya. Lalu anggapan masyarakat seperti itu juga tidak mampu diurai oleh si calon itu sendiri, caleg misalnya ini. Betul. Nah, tiba-tiba caleg datang di satu kampung atau datang di satu tempat pertemuan dengan masyarakat, dia selalu bilang kalau saya terpilih saya mau bikin ini, saya mau bikin itu, saya bangun ini, saya bangun itu. Yang pasti janji dulu ya. Masyarakat juga sudah tepuk tangan. Padahal ya, di keadaan itu saja itu so salah semua ini. So si calegnya juga so nggak paham bahwa dia caleg. Rakyat juga so tidak mengerti juga caleg itu, legislatif itu apa sebenarnya. Nah, so caleg tiba-tiba kalau saya tak pilih nanti saya bangun ini, yang mau bilang yang layak. Kadang yang tidak masuk di akal ya. Jadi maksud saya pada ini, yang harusnya memang kesadaran itu harus ada di partai politik. Betul. Lewat kader-kadernya ini, terutama caleg. Gerindra besok ini akan sangat ketat soal ini. Betul. Nah, jadi biar dia banyak massa, tapi kalau pemahaman ini tidak hadir di pikiran si kader itu, maka kita tidak akan jadikan dia caleg begitu. Dan ini memang pesan Prabowo, bahwa betul-betul apa yang menjadi konsep atau ideologi Gerindra itu betul-betul terjemahkan dengan bagus oleh kader-kader ini. Nah, semisal itu tadi itu, kader Gerindra ini paham bahwa kalau dia caleg, dia tidak bisa baku janji. Karena jelas caleg itu cuma 3, atau legislatif itu hanya 3 yang dia bisa urus. Jadi orang mbak pilih orang untuk mbak bicara di sana, bukan mbak baking ini, mbak baking itu. Iya. Kecuali calon bupati. Bukan tugas anggota DPR untuk membangun, bukan. Membangun bangunan ini, membuat irigasi, itu bukan tugas anggota DPR. Jadi tidak jelas ini mbak pilih caleg atau mbak pilih kontraktor. Nah, jadi kadang-kadang ada begitu banyak kesempatan untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang betul-betul pro rakyat terlewatkan gara-gara kesempatan di pemilu itu disia-siakan oleh rakyat. Betul, gitu. betul. Nah, itu kunci di mana termasuk
daerah-daerah yang hari ini pembangunannya landai, pembangunannya tidak memenuhi ekspektasi rakyat atau tertinggal dari daerah lain karena memang so rusak di pemilu itu di awal. Iya. Gitu. Jadi intinya seperti itulah. Karena kebanyakan masyarakat itu ada yang memang sudah tetap orang yang akan dipilih. Oh ini bagus dan sebagainya. Cuman berubah di saat terakhir gitu. Itu so bicara bom lagi. Kalau so ending sih, selari satu-satu. Selari satu-satu. Iya. Di situ jadi di kesimpulan begini, daerah ini mau jadi bagus, pembangunan akan menjadi lebih baik, rakyat menjadi sejahtera, memang DP kunci di rakyat. Iya. Intinya memang di situ. Kesadaran. Karena rakyat yang memilih. Rakyat yang pilih Bapak. Memilih orang Tiba-tiba kita ini mengkritik bupati, tiba-tiba kita menghujat anggota dewan, padahal yang pilih rakyat. memilih rakyat sendiri. Nah, cuma juga kita partai politik dan ini sahabat Gerindra yang sering kita Gerindra lakukan. Saya kemana-mana ini 1-2 hari ini saya ke Paguyaman Pantai lagi untuk saya hadir di sekolah-sekolah untuk lakukan penyadaran politik. Betul. Kita menyamar sebagai apa begitu, kalau terlalu kita hadir sebagai ketua partai, kadang-kadang ini menimbulkan satu Langsung kekakuan berpikir. Iya. Nah, jadi terpaksa kita harus menyamar sebagai aktivis, atau saya kadang-kadang lebih nyamannya itu mengaku sebagai El Nino Center begitu, sehingga masyarakat juga agak familiar menjadi familiar, dan saya bebas bicara dalam kapasitas sebagai El Nino Center itu. Untuk apa? Ya membangun kesadaran itu. Bahwa sebenarnya ketika ditanya kenapa Bualemo tidak maju-maju, atau pada titik ekstrimnya begini, kenapa Bualemo ini jadi kabupaten termiskin? DP jawaban itu tak salah di pemilu. Tak salah di TPS, bukan tak salah di pemilu. Itulah saya bilang kan. Kebanyakan sudah ada ketetapan dari masyarakat sendiri. Mereka sudah tahu, wah ini bagus ini harus kita pilih. Cuman di saat terakhir berapa menit itu di dalam itu berubah gitu. Itu kadang yang harus dipecahkan itu sebenarnya. Sehingga kembali lagi masyarakat akan mengatakan bahwa politik itu busuk karena hasilnya tidak bagus. Padahal tadi itu. Betul. Jadi Pak Frans, kenapa Bualemo ini tidak maju? Kenapa Bualemo ini jadi kabupaten terbelakang dari 6 kabupaten kota di Gorontalo? Kenapa Bualemo ini bahkan kemarin dinobatkan sebagai ranking 1 daerah dengan kinerja terburuk di Indonesia? Iya. Ini luar biasa kan? Sebenarnya memalukan untuk kita semua lah. Lepas dari itu, tiba-tiba ada yang mau jadi ada yang mau jadi pahlawan, kemudian mengkritik sana sini, membombardir begitu dengan kritikan. Kenapa begini? Giliran dia diajak untuk bicara memperbaiki politik atau diajak masuk politik, nah, dia semua bilang politik itu kotor. Nah, orang-orang yang begini yang bikin daerah itu tidak maju-maju itu ya karena ada orang-orang yang seperti itu. Iya, gitu. betul. Padahal itu tadi solusi mau daerah bagus atau tidak itu di politik. Ya, perbaiki politik. Nah, politiknya bagus, maka pemimpin-pemimpin yang dihasilkan lewat jalur politik tentu bagus. Iya. Begitu kan, di situ DP kunci. Nah, maka ketika pemimpin bagus ya otomatis juga rakyat akan mendapatkan efek daripada bagusnya pemimpin itu. Nah, jadi itu tadi bahwa jangan coba-coba dengan betapa luar biasanya politik ini, kemudian dia menjadi bagus atau tidak bagus karena atau itu disebabkan oleh rakyat. Begitu Pak Frans. Jadi insya Allah ya kita berdoa bersama, dan ini juga memang menjadi tugas dari partai. Ya bagaimana caranya kita harus mampu untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Edukasi itu yang penting. Iya, Betul. karena itu memang tugas daripada partai politik.
Sehingga masyarakat nanti bisa dapat figur yang akan dipilih yang memang betul-betul insya Allah amanah dan mampu untuk yang tadi mempunyai kemampuan dalam hal yang tadi itu, mampu untuk duduk sebagai anggota dewan, mampu untuk budgeting sebagai tugas daripada DPR, tupoksi membuat undang-undang, membuat peraturan daerah dan sebagainya, undang-undang untuk DPR RI, kemudian mampu untuk mengawasi. Dan memang itu tadi bahwa peran disinilah pentingnya peran partai politik. Betul. Nah, kita Gerindra ini sudah jauh hari sudah melakukan persiapan ini secara offline, secara langsung begitu door to door dengan banyak orang. Dan ini yang ingin kita konversi di pemilu 2024, kita akan hadirkan orang-orang yang memang betul-betul kita sudah seleksi secara hati-hati, begitu, supaya kita tidak ingin, atau Partai Gerindra sebagaimana pesan Pak Prabowo, juga apa yang Ketua El Nino selalu tekankan ke kita selama ini, yang memang betul-betul Gerindra adalah solusi, gitu. Ya. Dan ini yang kita di Boleh mau kejar, PAC Wonosari juga harus berjibaku untuk betul-betul bagaimana mewujudkan ini. Gerindra insya Allah akan menang di Bualemo, dan itu akan diisi oleh atau dengan kader-kader yang memang sudah mengerti ideologi. Istilahnya itu so tahu mau kerja, so tahu apa yang mau dikerja, begitu. Bukan kita kemudian menghadirkan orang-orang atau apa namanya, yaitu menghadirkan orang-orang yang nanti jadi baru itu dia berpikir apa, begitu. Ya, tapi Gerindra ini sudah selesai, dan kita lakukan ini apa namanya, teman-teman semua dengan cara offline. Nah, jadi sahabat Gerindra, Pak Frans, Ketua PAC, Pak Bendung, Pak Dani, bahwa memang menjadi tugas partai politik agar mengedukasi masyarakat, minimal memahami, mengerti bahwa politik itu bukan mainan, begitu. Politik ini adalah memang betul-betul sakral, apa namanya, yang menjadikan hidup orang banyak itu teratur dengan politik. Iya. Teratur dengan politik atau kacau karena politik. Nah, orang pilih yang mana? Karena akan berpengaruh juga terhadap kita, Betul. kehidupan kita, Betul. keluarga kita. Betul. Jangan dianggap tidak ada hubungan ini, terampai anak-anak sekolah dan lain sebagainya. Nah, kemarin El Nino misalnya bagi ribuan PIP, dan ini akan terus kita lakukan. Ya itu karena politik, karena El Nino adalah seorang politisi. Betul. Maka menjadi adalah itu yang begitu-begitu. Nah, jadi jangan ini dianggap, atau orang-orang politik itu seperti menjadi musuh bagi rakyat. Iya. Nah, ini tidak. Gerindra akan hadir sebagai atau akan menjadi partai yang betul-betul familiar dengan rakyat. Betul. Kader-kadernya betul-betul apa namanya, ya sebagaimana yang dirasakan oleh rakyat Bualemo selama ini dengan keberadaan Gerindra. Nah, kita soft, kita dukung mana yang baik dilakukan oleh pemerintah, begitu. Fraksi memutuskan dengan mendukung, bahkan hampir seluruh kegiatan di paripurna itu fraksi hadir dengan catatan-catatan untuk memberikan masukan-masukan ke pemerintah. Nah, kerja pemerintah itulah yang kemudian berhubungan dengan rakyat. Nah, jadi menjadi apa namanya, saya kira diskusi ini perlu lagi untuk kita lanjutkan. Iya. Nah, Karena nanti ini akan menjadi rutinitas, dan disinilah media kita untuk edukasi kepada masyarakat. betul. Karena banyak hal yang mungkin masyarakat belum pahami, Betul. termasuk politik, termasuk apa itu DPR. Nah, berikutnya apa itu DPR? Iya. Nah, Iya. Kemudian apa itu eksekutif? Apa itu eksekutif? berikutnya Karena lagi. iya, yang seperti tadi bahwa Betul. DPR bukan DPR yang membangun, bukan DPR yang bikin irigasi, bukan DPR yang bukan. Baru besok-besok lagi kita akan bicara diskusi khusus soal
apa itu uang rakyat? Apa itu uang rakyat? Dari mana DP asal, bagaimana dia punya pengelolaan, bagaimana sampai itu jadi jembatan, jadi jalan, jadi apa, ini nanti di besok lagi. Karena memang masih banyak masyarakat yang belum tahu soal itu. Masih banyak. Iya. Oh, ini malam pun sebenarnya belum bisa, diskusi kita malam ini itu belum bisa menjawab tema yang Pak Bendum sampaikan tadi, politik itu busuk, tanda tanya. Politik itu busuk gitu. Pertanyaan, tapi diskusi kita ini memang terbatas juga, belum menjawab sepenuhnya ini. Betul. Nah, berikutnya kita akan lebih konkretkan ini, dan mungkin ya kita juga nanti undang sahabat-sahabat yang lain ya Pak Frans ya. Iya. Lebih bagus. Nah, Dan juga nanti kita akan menerima respon tanggapan daripada masyarakat. Masyarakat. Ya. betul. Di komentar nanti ya bisa silakan kami buka komentarnya, Betul. sehingga siapa tahu juga ada yang bisa memberikan masukan, Oh, betul. pendapat dan sebagainya kan. Betul. Iya. Kalau saya pribadi mungkin bertolak belakang dengan judul yang disampaikan Pak Bendum tadi, politik itu ada busuk, tidak? Bukan, Kalau bukan. saya pribadi, DP tema itu begini, politik itu busuk. busuk. Kalau saya politik itu adalah seni dan ilmu. Oh iya. Oh, ya. itu pembahasannya lain-lain. Nah, cuma tema ini yang kita mau coba jawab, tapi lain kali waktu ini harus kita agak perpanjang. Iya, betul. Ini belum semua ini. Tapi pada kesimpulannya begini. Kalau mau jawab tema Pak Dhani, politik itu tidak busuk. Justru politik itu adalah lokomotif perubahan. Ekonomi, sosial, budaya, ketertiban, keamanan dan lain sebagainya itu itu adalah gerbong. Kalau kereta api itu kan lokomotif itu yang tempatnya sopir. Iya. Nah, itu politik. Baru ada gerbong-gerbong yang ditarik. Yang di situ penumpang boleh naik. Ya. Nah, jadi tergantung ini, Ya. tergantung lokomotifnya ini, Ya. begitu. Kalau dia bagus, sehat, enak juga di jalan kereta api. Tapi kalau di sana, lalu persoalannya adalah yang menentukan siapa DP orang-orang yang mau kendalikan ini gerbong-gerbong di dalam lokomotif itu adalah rakyat, gitu. Nah, jadi mudah-mudahan ini masih diskusi awal, kita akan sambung lagi nanti. Iya. Masih di tema politik itu busuk. Iya. Mungkin Nah, kita akan hadirkan Pak Ketua El Nino. Oh iya, Ketua Helino harus harus memberikan juga penjelasan terkait ini. Iya. Supaya betul-betul kita akan keluar dari frame berpikir bahwa politik itu busuk. Minimal pencerahan dari Pak Ketua El Nino Iya. untuk lebih khusus untuk Kecamatan Wonosari. Untuk sahabat Gerindra sebuah lemo. Ini sekarang PAC Wonosari, nanti PAC dulu udah seluruh kecamatan nanti. Kita kita kumpul di sini, kita ingin bersilaturahmi meskipun lewat media ini dengan sahabat Gerindra khususnya di Bawah Lemo untuk betul-betul ada harmonisasi lah antara partai politik dengan rakyat. Partai itu jangan dianggap horor. Seluruh rakyat itu harus dekat dengan partai politik. Begitu, karena itu tadi, partai politik ini adalah tempat di mana lahir orang-orang yang kemudian mengendalikan kebijakan. Nah, tapi kalau rakyat so dekat dengan partai politik, maka tentu rakyat itu bisa secara tidak langsung atau secara langsung akan mempengaruhi kebijakan itu. Iya. Benar. Dan inilah yang Gerindra gagas untuk lewat media podcast ini. Iya. Gitu, rakyat nanti bisa masukkan di komentar di apa. Iya. Ini nanti akan Nanti kita bikin ruangnya itu ya. Iya, dan sudah ruangnya pasti sudah terbuka. Begitu. Dan itu kan dari situ kan kita bisa dapat apa yang sementara jadi unek-unek dari masyarakat. Betul. Apa sebenarnya yang sementara jadi keresahan masyarakat yang Betul. akan insya Allah Gerindra jawab. Betul. Partai Gerindra jawab begitu Ah, itu sebagai penting itu. partai politik. Nah, jadi rakyat sahabat Gerindra Bawah Lemo itu bisa langsung ketik di komentar, Iya. toh, Iya. tentang apa saja yang ingin
mau dikritisi di eksekutif kah, di legislatif kah, atau tentang keadaan yang coba dicarikan solusinya oleh Iya. oleh legislatif kah, oleh pemerintah. Pemerintah. Di sini saya rasa lebih Betul. lebih tepat, dan kita Gerindra menyediakan tempat ini. Rakyat siapa saja bebas, dan kita akan teruskan ini. Iya, Begitu. sekaligus kita akan menghadirkan, misalnya ada hal-hal yang terkait dengan masalah kesehatan, ya kita Betul. hadirkanlah kepala dinas Iya, Betul. kesehatan. Betul. Ada masalah tentang pembangunan, kita hadirkanlah kepala PU. Kepala PU, Dinas dan kesehatan. harus hadir, harus hadir begitu. untuk menjawab ini. Betul, Begitu. betul. Saya rasa mantap tuh. Mantap. Sehingga politik itu tidak busuk. Sehingga politik itu adalah akan menjadi media harmonisasi komunikasi antara rakyat dengan pengambil kebijakan. Nah, partai politik ada di tengah-tengah ini. Iya. Nah, Gerindra hadir mewakafkan dirinya begitu untuk berada di tengah-tengah kebuntuan komunikasi antara rakyat Betul. dengan pemerintah. Iya, memang betul. Gitu. Intinya buntu komunikasi lah. Betul. Iya. Setuju. Saya kira cukup, dan nanti kita lanjut di besok-besok, banyak hal yang akan kita bahas. Terima kasih sahabat Gerindra, sehat-sehat semuanya, tetap semangat, dan karena masih di pandemi tetap jaga diri begitu, jaga jarak ya. Jangan lupa vaksin ketiga pakai tua. Oh ya, kita harus dukung juga Oh ya, ini betul, vaksin. Saya sudah Bisa bus. keluar dari. Oh, sudah bus. Sudah bus. Iya. Dan sebenarnya di bus itu mumpung dosisnya sekarang ini kan 0,25. Tadinya teman-teman nakes itu masih di bus dengan dosis 0,5. Oh iya. Jadi ada efek sampai sakit 2 hari, sampai panas. Nah, saya kemarin ya dengan dosis 0,25 habis vaksin, so minum kopi, bagadang lagi, dan normal aja begitu, Iya, sehat-sehat. Tidak ada persoalan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah, dan kita memang takuti. harus mendukung ini vaksinasi. Luar biasa, nakes so bakarja, so luar biasa lah pokoknya. Kita mudah-mudahan menjadi warga negara yang baik dengan betul-betul patuh dengan apa yang sudah diatur oleh pemerintah. Iya. Begini. Ini bukan mengatur asal-asal ini. Betul. Dan kita berdoa bersama kita bisa keluar dari pandemi ini. Oh iya, insya Allah. Insya Allah. Saya kira begitu, Pak Frans. Terima kasih, Pak Dani. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerindra Bualemo Podcast. Salam Indonesia Raya. Gerindra